sekarang gaduh tentang polling, ya. Polling politik, polling non politik, ya. Kalau saya ini staf saya juga tahu, menteri-menteri yang dekat dengan saya selalu menyimak polling yang tentu reliable, yang kredibel, bukan polling-polling yang dipesan oleh pihak-pihak tertentu, hasilnya yang paling baik begini lah, belum kok bicara hasil, baru mau survei gitu. Kita memang akan berbincang mengenai hal tersebut. Apa pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Bersama saya ada Bung Andi Malarangeng sebagai juru bicara kepresidenan. Selamat malam Bung Andi. Malam. Lalu ada Pak Umar Bakri. Ini salah satu lembaga survei begitu, dari lembaga survei nasional, bisa menjadi wakil dari kawan-kawan lembaga survei lain. Sebetulnya pernyataan menarik adalah pada saat Presiden mengatakan bukan lembaga polling yang dipesan. Yang dimaksud Presiden siapa sih Bung Andi yang dipesan itu? Maksud Presiden adalah bahwa lembaga yang perlu kita mengikuti polling, kita juga melihat polling sebagai seperti cermin, ya. Baik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kalau selama polling itu dilakukan secara metodologisnya benar, metodologi ada ilmunya, memang ilmiah, dan dilakukan secara independen, dalam arti bahwa dilakukan untuk mencari objektivitas di situ. Berarti ada dugaan ada yang tidak independen begitu dengan kalimat Presiden dipesan? Ya, begini, bahwa bisa saja saya katakan bahwa bisa saja ada orang bikin polling, metodologinya nggak beres, metodologinya nggak jelas, lalu hasilnya sudah ditentukan dulu sebelum dilakukan polling, maka yang begitu itu tentu saja. Anda dan Presiden menemukan indikasi itu? Kami memilah-milah juga berbagai macam lembaga polling. Kita lihat-lihat juga mana yang saya belajar polling juga. Ya, kita juga belajar statistik dan segala macam. Jadi kita bisa melihat-lihat mana lembaga-lembaga polling yang kredibel. Nah, yang kredibel ini bisa kita percaya. Jangan-jangan yang diduga tidak kredibel ini punya Anda nih, Pak Umar Bakri. Katanya pesanan. Seberapa sering sih, atau memang sebegitu gencarkah pesanan dari pihak tertentu untuk memesan polling? Oh, saya kira semua lembaga survei di Indonesia itu pasti dipesan. Kalau tidak dipesan atau tidak ada yang memesan, hidup dari mana lembaga survei, kan? Tapi artinya Anda mengakui dong bahwa memang kenyataannya dipesan semuanya? Dipesan dalam arti kita dibayar orang. Tapi itu bukan berarti bahwa setelah dibayar orang kita mengikuti kemauan orang yang memesan itu. Tapi gitu. Bagaimana Anda yakin tidak ada intervensi dan tidak ada rasa pakai ada yang memesan kepada Anda sebagai lembaga survei? Saya tidak tahu lembaga survei yang lain, ya. Tetapi kalau LSN, kita itu sering ditekan oleh klien, gitu. Baik di level calon wali kota, bupati, gubernur, ya, sampai di tingkat nasional, tidak puas dengan hasil survei yang kita sampaikan. Kenapa segini? Kenapa angkanya cuma rendah, gitu? Tapi kita, ya kalau misalnya tidak mau, ya kita putus kontrak, dan kita sudah 5 kali putus kontrak gara-gara klien gitu nggak puas gitu dengan hasil itu. Apa makna pernyataan Presiden bagi Anda sebagai lembaga survei? Iya, saya terus terang bingung dengan pernyataan Pak Presiden, ya. Ibarat tidak ada angin, tidak ada hujan, dan posisi Pak SBY dalam posisi yang sangat diuntungkan oleh survei-survei yang ada sekarang ini, tiba-tiba membuat pernyataan seperti ini. Dan ini ada kaitannya dengan wacana KPU yang ingin melakukan akreditasi lembaga survei, ya. Apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden ini bisa memprovokasi KPU gitu loh, untuk mewujudkan keinginannya. Kenapa sampai terpikir seperti itu? Memprovokasi. Ini adalah apa namanya? Boleh Presiden melakukan pernyataan yang bersifat normatif. Tapi kok nggak ada angin, nggak ada hujan begitu, Bung Andi? Oh, ini kan di depan lembaga konteksnya itu di depan Lemhanas. Jadi peserta Lemhanas melaporkan kepada Presiden apa hasilnya. Salah satu yang dibuat oleh Lemhanas itu adalah sebuah indeks tentang kepemimpinan. Jadi Lemhanas mengajukan sebuah indeks kepemimpinan yang kemudian melakukan ukuran-ukuran. Nah, Presiden mengatakan, nah ini kan mirip-mirip dengan polling, membuat indeks, mengukur dan segala macam. Tapi kalau dikatakan di atas angin, kita lihat ini, Bung Andi, harusnya Presiden tidak ada komplain terhadap lembaga. Selama itu independen. Diuntungkan begitu. Selalu di atas dari 4 lembaga survei setidaknya begitu. Setidaknya saat ini berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, posisi Pak SBY di atas semuanya, bahkan dari Dana Reksa Research Institute, lembaga survei Indonesia, lembaga survei nasional, Cyrus juga. Justru itulah Presiden SBY, bukan soal kita di atas atau kita di bawah atau di mana. Yang jelas Presiden memberikan, maksudnya begini, kalau bikin polling, bikinlah yang benar dengan metodologi yang tepat, kemudian itu jelaskan dengan baik apa maksudnya kepada masyarakat. Kita bersyukur, alhamdulillah, polling SBY beberapa akhir-akhir ini boleh dikata naik sangat signifikan.
Partai Demokrat juga naik signifikan. Itu bukan pesanan? Apa? Itu bukan pesanan? Oh, enggak, saya nggak ada artinya mereka kawan-kawan bikin sendiri dan alhamdulillah bahkan di pollingnya beliau juga baru beliau kasih tahu sama saya juga sama juga hasilnya. Oke, kita masih akan lanjutkan dengan Bung Andi dan juga Pak Omar Bakri. Anda juga sebagai masyarakat tentu barangkali kadang-kadang bingung begitu melihat hasil polling yang berbeda-beda antar lembaga survei. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat mencermati dan mengunyah segala data yang tiba bagi kita dengan tanpa sensor begitu. Kita akan simak dan lanjutkan sesaat lagi dalam Apa Kabar Indonesia.